Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-menangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Nggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih bisa ngototkan. Ya, udah. Lagi. Apa kesamaan Bung Hasto Kristianto dengan Bung Ahok? Satu, sama-sama kader Partai Nganu. Dua, sama-sama sedang berhadapan dengan masalah korupsi. Tiga, sama-sama suka ngomong dan berapi-api. Empat, sama-sama merasa punya barang bukti yang bisa membongkar kasus tertentu. Lima, belum sama. Yang satu sudah jadi tersangka, yang dua masih saksi, dan semoga tetap menjadi saksi. Ya, jangan sampai jadi sama-sama jadi tersangka. Oke, Bung Hasto, Bung Ahok, sehat selalu. Usai didakwa korupsi, Hasto mengatakan, saya makin yakin ini kriminalisasi hukum. Apanya yang kriminalisasi Pak Hasto? Pak Hasto sudah terbukti melakukan suap kepada KPU sejumlah 600 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW. Udah kebukti. Dan Pak Hasto sudah nyuruh Harun Masiku untuk merendam HP. Iya kan? Mau mengelak apa lagi Pak Hasto? Mau ngoceh apa lagi? Pak Hasto sudah terbukti suap itu. Mau membela apa lagi? Gini bilangnya kriminalisasi. Ini rezim yang tidak suka. Saya gini. Halah, itu sudah salah Pak Hasto. Jangan mencari kebenaran. Terus untuk anggota partai Pak Hasto nanti masih cari-cari pembelaan. Pak Hasto sudah salah terbukti suap kasus Harun Masiku. Terus sekarang Harun Masiku kemana? Ayo, kemana Harun Masiku? Jangan-jangan Harun Masiku yang ketemu jadi kerangka di mobil polisi itu ya? Ayo Pak Hasto, sudah keluarkan Harun Masiku sekarang. Kok takut? Jangan-jangan Harun Masiku ada di gorong-gorong. Kira-kira netizen tahu nggak keberadaan Harun Masiku di mana? Kalau tahu, komen ya, siapa tahu nanti dia akan nyusul Pak Hasto ke KPK.
Apapun masalahnya, itu semua adalah salahnya seorang Jokowi. Ya, itulah statement yang selalu diberikan oleh para ateng-ateng dan jenderal-jenderal perangnya ateng. Nih ya, saya yakin semua daripada kalian mesti paham, yang namanya menjatuhkan sebuah tudingan tanpa bukti itu namanya adalah fitnah. Dan kali ini nih, seperti biasa, salah satu jenderal perang ateng menjatuhkan sebuah tudingan lagi nih kepada Pak Jokowi. Nih, dengerin sendiri deh. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik. Kalau biasanya tudingan-tudingannya dibiarkan dan tidak dianggap oleh seorang Joko Widodo, kali ini direspon loh. Bersambut tudingannya. Nih, respon dari Pak Jokowi. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Nggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Kurang lebih apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah selama ini difitnah diam, dicaci diam, tapi sabar orang ada batasnya. Ya udah, buka aja itu siapa yang diutus Pak Jokowi, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Sitorus tadi. Nah, di sini kita sebagai masyarakat sebenarnya dituntut untuk cerdas dan cermat untuk bisa melihat situasi yang ada. Di mana di saat ini ada dua kubu yang menuding dan kubu yang dituding. Sekarang untuk membuktikan siapa yang benar, otomatis mereka harus bisa membuktikannya dengan bukti yang ada. Nah, ini kubu yang dituding nantangin, ayo siapa tuh orang yang saya utus? Nah, kalau misalnya kubu yang menuding bisa ngasih bukti, ya percaya kepada kubu yang menuding. Tapi kalau nggak bisa kasih bukti, ya tentu aja kita akan percaya dengan orang yang dituding. Karena gimana bisa percaya tudingan tanpa bukti? Kan nggak mungkin dong percayain fitnah. Tapi kok saya agak ragu ya dengan kelompok yang menuding tadi, karena melihat track record yang ada, di mana nih beberapa waktu yang lalu kita pasti pada semua masih ingat bahwa Sekjen perangnya Ateng ini, yang saat ini jadi terdakwa KPK itu, sempat memberikan tudingan kepada Pak Jokowi yang katanya punya 1001 bukti untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi melakukan sebuah kejahatan. Tapi nyatanya bukti yang diklaim itu hanyalah narasi yang akhirnya dikatakan bisa dipertanggungjawabkan di atas nama Tuhan walaupun tanpa bukti. Ya, kita kan semua pada pinter ya. Pada tahu semua kan ya bahwa tudingan tanpa bukti itu namanya fitnah. So, saya jadi menunggu nih, gimana tanggapan seorang Deddy Sitorus mendengar tantangan seorang Jokowi untuk buka siapa sih yang diutus Pak Jokowi untuk memecat Pak Hasto dan tidak memecat dirinya di kelompok ateng-atengan itu. Ya, kita pada paham lah, semua yang dilandasi rasa benci dan rasa sakit hati akan memang selalu menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Makanya, belajarlah sembuh daripada rasa sakit hati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.